Ya, sementara itu serangan drone menyasar dua kapal tanker milik Amerika Serikat di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam dua kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Ya, setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Ya, kali ini Iran menyasar pangkalan udara Mufaka di Salti di Yordania. Ya, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer Amerika Serikat menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Ya, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Ya, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak, memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا. Hingga kini situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Di tengah derita yang masih membelenggu korban konflik Gaza, secercah harapan kembali hadir melalui program Step of Hope. Ya, rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab tersebut membantu puluhan warga Palestina yang kehilangan anggota tubuh untuk kembali berdiri dan menata kehidupan mereka. Di kota Al-Aris, Mesir, harapan baru mulai tumbuh bagi para warga Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan di Gaza. Rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab terus memberikan pelayanan kemanusiaan melalui program Step of Hope dengan memasang anggota tubuh bagi para pasien yang mengalami amputasi. Tim medis merawat pasien, melakukan pemeriksaan, serta memasang kaki dan tangan palsu agar mereka dapat kembali bergerak secara mandiri. Hingga saat ini, sebanyak 51 warga Palestina telah menerima anggota tubuh melalui program tersebut. Para pasien juga mendapatkan rehabilitasi menyeluruh, meliputi fisioterapi, pelatihan mobilitas, hingga pendampingan medis secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Program yang diluncurkan pada bulan lalu ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga kemanusiaan Uni Emirat Arab dalam upaya meringankan penderitaan warga Palestina yang terdampak konflik. Di Newsroom pagi, pemirsa, penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Ya, kali ini serangan udara Zionis meluluh lantakan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir el-Balah. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa orang lainnya terluka. Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya.
Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام؟ والله ما في حاجه تقوينا، الحمد لله، لا دار اهلي راحت ودار اخويا راحت ودار اختي راحت. Ya, serangan rudal Zionis Israel juga menyasar kamp pengungsi Al-Shati di kota Gaza, Palestina. Ya, pemirsa, kota Gaza yang sudah porak-poranda semakin hancur setelah rudal penjajah menghantam rumah keluarga Syamia di kamp pengungsi Al-Shati di kota Gaza, Palestina. Belum diketahui beberapa jumlah korban jiwa dan luka akibat serangan Zionis ini. Serangan teroris Israel ini semakin memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Ya, sementara itu serangan drone menyasar 2 kapal tanker milik Amerika Serikat di Dametia, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Ya, setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Ya, kali ini Iran menyasar pangkalan udara Mufaka di Salti di Yordania. Ya, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer Amerika Serikat menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Ya, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Ya, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak, memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا. Hingga kini situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatkan ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Di tengah derita yang masih membelenggu korban konflik Gaza, secercah harapan kembali hadir melalui program Step of Hope. Ya, rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab tersebut membantu puluhan warga Palestina yang kehilangan anggota tubuh untuk kembali berdiri dan menata kehidupan mereka. Di kota Al-Aris, Mesir, harapan baru mulai tumbuh bagi para warga Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan di Gaza. Rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab terus memberikan pelayanan kemanusiaan melalui program Step of Hope dengan memasang anggota tubuh bagi para pasien yang mengalami amputasi. Tim medis merawat pasien, melakukan pemeriksaan, serta memasang kaki dan tangan palsu agar mereka dapat kembali bergerak secara mandiri. Hingga saat ini, sebanyak 51 warga Palestina telah menerima anggota tubuh melalui program tersebut. Para pasien juga mendapatkan rehabilitasi menyeluruh, meliputi fisioterapi,
pelatihan mobilitas, hingga pendampingan medis secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Program yang diluncurkan pada bulan lalu ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga kemanusiaan Uni Emirat Arab dalam upaya meringankan penderitaan warga Palestina yang terdampak konflik.